Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas karyawan ingin mempresentasikan mengenai pendidikan anak usia dini oleh Yayang Femilia, Mia Jisaputra, dan juga Olivia Damayanti. Pengertian pendidikan anak usia dini. PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif dan bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD atau yang menggantikan Permekdinas 58 tahun 2009. Mengapa pendidikan anak usia dini itu penting? Karena masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Dua, tujuan diselenggarakannya PAUD. 1. Tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pengembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Tujuan penyerta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Rentangan anak usia dini menurut pasal 28 UU Sisdiknas nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0 sampai 6 tahun, sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraan di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0 sampai 8 tahun. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini diantaranya bayi 0 sampai 1 tahun, kedua balita 2 sampai 3 tahun, kemudian kelompok bermain 3 sampai 6 tahun, dan sekolah dasar kelas awal 6 sampai 8 tahun. Dalam perkembangan anak itu memiliki 4 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, kedua aspek fisik, ketiga aspek bahasa, dan yang keempat ada aspek sosial dan emosional. Yang pertama ada aspek perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif menggambarkan tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Nah, dalam tahap kognitif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sensomotor yang terdapat pada anak usia 0 sampai 2 tahun atau biasa disebut dengan refleks. Kedua, praoperasional terdapat pada anak usia 2 sampai 7 tahun yang disebut dengan imitasi. Ketiga, konkret terdapat pada anak usia 7 sampai 11 tahun yang disebut dengan operasi logis, pengurusan, dan klasifikasi. Serta normal operasional terdapat pada anak usia 11 sampai 15 tahun yang disebut dengan fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial.
Yang kedua, ada aspek perkembangan fisik. Menurut Hartlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik sang anak. Ketiga, ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru pada anak. Dan yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa. Biasanya, pada anak usia baru lahir sampai 3 bulan, mereka sering berbicara, membuat suara yang menyenangkan. Kemudian, mereka akan mengulangi suara yang sama secara berulang-ulang, seperti ocehan. Dan anak akan menangis dengan cara berbeda untuk menunjukkan kebutuhannya yang berbeda-beda pula. Misalnya, menangis dengan melengking tinggi jika ia merasa kesakitan. Lalu pada usia 4-6 bulan, anak akan berceloteh ketika sendirian. Mereka akan melakukan sesuatu dengan bunyi atau gerakan tubuh secara berulang ketika bermain. Dan mereka akan berbicara secara sederhana tanpa tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa di sekitarnya. Kemudian, pada usia 7-12 bulan, anak masih sama seperti bulan sebelumnya, yaitu mereka akan berbicara sederhana tanpa menangis untuk menarik perhatian orang dewasa yang ada di sekitarnya. Mereka akan melakukan imitasi untuk berbagai jenis bunyi atau suara. Misalnya, anak akan berceloteh dengan kata-kata sederhana. Contohnya tuh mamam, dada. Tapi mereka belum jelas dalam pengucapannya. Selanjutnya, pada usia 12-24 bulan, anak telah dapat menggunakan berbagai bunyi huruf konsonan pada awal kata. Jadi, anak sudah mulai jelas dalam berbicara. Mereka sudah bisa menyusun 2 kata. Contohnya, mau minum, mama, maem, ada meong, dan lain-lain. Nah, anak juga sudah dapat bertanya dengan 2 kata sederhana. Misalnya, mana kucing, itu apa, dan lain-lain. Setelah itu, pada usia 24-36 bulan, mereka sudah bisa bertanya dengan mengarahkan perhatian orang dewasa dengan mengatakan nama benda yang dimaksud. Cara mereka berbicara juga sudah dapat dipahami secara keseluruhan. Mereka juga dapat menghafal kata-kata untuk keseharian dan memahami tata bahasa secara sederhana. Misalnya, aku mau naik sepeda, atau aku mau memiliki mainan baru. Dan yang terakhir, pada usia 4-6 tahun, mereka sudah bisa menggunakan kata secara lebih rumit. Misalnya, ibu, aku lebih suka baju yang berwarna merah, yang hijau tidak bagus. Dan yang terakhir, aspek perkembangan sosial anak. Dalam aspek ini, anak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, faktor dari lingkungan keluarga. Kedua, faktor dari luar rumah. Dan yang ketiga, faktor pengaruh pengalaman sosial awal.